Bulan pertama itu aku 100 juta income. Langsung? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan atau? 2 bulan lah. Itu yang membuat kamu yakin ya? Iya, soalnya ini bisa ini nih. Terus aku bisa gulung lagi agak cepet tuh gara-gara. Jadi dulu itu kan agak misalnya kita buang budget marketing. Dulu itu awal masih 10-20 juta kan. Dulu aku masih takut gulung-gulung. Akhirnya aku suka langsung hantem aja. Kita langsung naikin 5 kali lipat, 10 kali lipat. Marketingnya langsung nge-boom lagi. Siap, Komandan-Komandanku. Jadi hari ini di Inspirasi Bisnis Kompas Podcast kita kedatangan tamu spesial, masih muda, ganteng, keren. Silakan, nama lengkap Gus Malvin ya? Iya, bener. Boleh nggak nama? Jangan grogi. Gus Malvin, grogi ketemu Kompas. Jadi nama lengkapnya siapa? Terus lahir di mana? Umur berapa? Nama aku Gus Malvin Wilopo. Aku lahir di Jakarta kok. Oh, Jakarta ya? Umur 26 tahun ini. Masih muda ya? Masih muda. Jadi nama lengkapnya tadi Gus Malvin sambung. Wilopo. Oh, Wilopo. Kemarin kenal sempat mampir di kafeku ya, Sibet ya. Iya, terus kemarin kita morning run. Masih muda udah punya Ferrari nih. Enggak. Iya nih. Ferrarinya 458 nih. Oke. Aku yang mau gue gali di sini kan berbagi ya. Ya kan? Tapi sebelum masuk ke bisnis lu, gue mau tanya kemarin nggak salah Gus Malvin itu ikut lomba, bukan ikut lomba, lelang ya. Benar, lelang di Instagramnya Cak Tom ya. Itu ya. gimana sih kok bisa tahu ada lelang itu? Lelang berbagi itu? Emang aku follow Mas Tom udah lama. Udah lama, terus? Udah lama. Terus lihat di postingannya, story-nya kan. Jadi coba ikut. Ngebit ya? Coba ngebit. Ya, terus? Akhirnya menang kan? Ya. Aku ingin tahu dulu, kenapa kamu mau ngeluarin duit segitu banyak di bid? Alasannya apa itu? Yang pertama pasti untuk berbagi kan, untuk donasi kan. Cuma selain itu, karena lihat ada private mentoring 6 jam dan networking juga, saya rasa saya harus all in di sini. Karena sebelumnya ini saya kan kerjanya di belakang layar kok. Selama 2-3 tahun kan, fokus kerja. Kalau ngumpul sama temen tuh, ya itu-itu aja, teman SMA, teman kuliah. Jadi saya rasa sekarang udah saatnya mesti mulai keluar lah, networking keluar sih. Jadi lanjut lagi tadi, 200 juta itu bukan uang sedikit. Kebetulan saya juga kemarin menang lelang Cak Tom juga lukisan itu 99 juta. Terus apa yang dapat dari mentoring itu? Aku ingin tahu kan, gak salah kamu habis itu terbang ke Surabaya ya, saya lihat ya. Ke Surabaya 3 hari. Apa yang kamu rasakan dengan satu mentoringnya, apa yang dapat, terus networking yang didapat dari seorang Cak Tom Milava ini? Kalau dari mentoringnya pasti Mas Tom ngajarin banyak banget sih soal mindset, soal kehidupan juga sih, nggak cuma soal bisnis ya, soal kehidupan juga. Dan networkingnya juga Mas Tom benar-benar hebat sih. Hebat banget, dikenalin sama orang-orang top lah, kayak Kobas ini kan. Woi, saya justru banyak dikenalin juga sama Cak Tom gue. Tapi manfaat lainnya apa sih nambah temen? Menurut kamu networking itu seperti apa? Karena kan di Surabaya itu nggak salah 3 hari itu waktu yang lama juga loh. Padahal mentoring 6 jam, dapatnya 3 hari. Dapatnya sampai hari ini juga masih kok. Masih dapat terus ya? Masih. udah kayak abang lah sekarang, Mas Tom. Kalau dari networking sendiri manfaatnya, jujur saya sebenarnya belum begitu tahu gitu manfaat dari. Jadi sekarang fokusnya kita berteman aja, banyak-banyak tambah relasi karena tambah kenalan kan. Begitu aja sih. Oke. Jadi waktu sebelumnya kenal Cak Tom tuh hanya follow aja. Follow aja ya. Baru sekarang bisa kenal aslinya ya. Benar. Oke. Terus lanjut lagi. Terus terakhir tahu nggak dana itu didonasiin kemana? Tahu, ke Kalimantan Selatan, ke Makassar, Banjarbaru situ ya. Ya. Ini ada fotonya ya. Coba dicek tuh ada fotonya. Jadi kemarin nggak salah dananya tuh sampai Cak Tom nggak salah ikut ke lokasi juga ya. Ke lokasi katanya yang dana terkumpul tuh hampir 1 M-an ya. Oh, dana terkumpul dari semua ini ya, dari semua orang-orang yang ikut sumbang ke donasi ya. Terus dari donasi itu kan sekarang kamu banyak networking. Terus kemarin katanya ikut run, ada charity run juga. Iya, charity run juga. Charity run juga dari Surabaya ke Pasuruan. Oh, kamu ikut juga? Ke Pasuruan ikut juga. Oh, aduh. Terus nambah berapa banyak tuh yang ikut acaranya tuh? Ikut mungkin 20-an ya. 20-an ya? Sekitar 20-an mobil. Terus jadi ngerasa sekarang udah di dalam, sekarang udah keluar banyak networking. Apa sih dirasain seorang Gus Malvin sekarang? Sekarang sih seneng aja sih punya teman baru, apalagi yang hebat-hebat kan. Dan aku juga masih muda juga, jadi butuh banyak belajar juga sih. Tapi masih single berarti? Masih single. Oh, berarti silakan kalau yang mau ada Instagramnya nanti muncul tuh. Silakan di follow ya.
Oke, terus dengar-dengar ada beli mobil juga tuh dari dana yang dikumpul juga, ada beli mobil namanya Rescue untuk bonek Surabaya. Iya. Kamu lihat juga tuh ya? Lihat ada juga. fotonya juga, nanti muncul fotonya. Ada fotonya juga. Lihat mobil kita beli untuk bonek Surabaya yang biasa mereka buat bantuin kecelakaan begitu. Sisanya mungkin disumbang ke Kalimantan Selatan. Oke, sekarang lanjut ke bisnis nih. Kamu masih muda, dengar-dengar ini mulai dari nol. Gimana, ceritain nggak? Mulai usaha ini tahun berapa? Terus mulainya seperti apa? Terus bisnisnya bisnis apa? Iya, mungkin aku cerita dari awal banget kali ya. Itu. Kali Kobas ya. Jadi dulu tuh aku dari SMP 3 itu suka kotak-katik komputer. Jadi aku suka bongkar-bongkar CPU gitu kan. Cabut pasang lagi. Sama suka main game komputer lah. Terus SMP 3 ke SMA 1 itu aku belajar bikin web. Jadi dulu itu aku SMP 3 aku belajar bikin website, iseng-iseng kan, bikinin forum, bikin company profile yang pakai CMS doang. Kalau bahasa nanti kan kita pakai CMS doang, dulu pakai Joomla kan. Jadi bikin web itu aku sambil belajar daripada aku bikin kan, kenapa nggak aku jadiin duit aja pikiran. Akhirnya dulu aku posting pertama kali di Kaskus dulu kan, zamannya Kaskus. Aku jual bikin website itu pertama kali 300.000 ya untuk perusahaan apa gitu, jualan alat-alat kelautan. Jadi habis dari situ 300.000 aku dapat uang pertama kali kan. Dulu karena hobinya main game jadi uangnya habis, kita beli voucher game kan. Beli voucher game kita main lagi. Terus harga webnya pelan-pelan naik tuh 500.000, 800.000. Dari SMA, SMP 3, SMA 1, SMA 2, SMA 3 itu full aku ibaratnya freelance website lah, pembuatan website. Dan dari SMP 3 pun juga udah gak pernah minta dari orang tua jajan ya. Berarti aku cuma dibayarin uang sekolah aja sama tempat tinggal lah, makan, tidur segala macam. Terus jadi dulu karena udah bikin website dan udah lumayan ada penghasilan di SMA, aku beli motor sendiri pas SMA kan, mobil juga sendiri. Pertama kali walaupun cicil ya, mobil Civic SMA 3. Nah terus seiring berjalannya waktu, SMA 3 kuliah masih lanjut website, mulailah masuk salah pergaulan. Terus suka dugem lah, suka minum. Terus ada dulu sempat judi juga, main-main. Sampai satu titik hancur. Jadi aku udah utang sekitar 1 miliaran lebih. Di posisi dulu aku mungkin pas pas kuliah itu aku ada hutang itu, aku kabur keluar kota. Jadi seminus itu, separah itu. Jadi namanya rentenir itu datang ke rumah itu udah biasa sih. Sampai orang tua pun nggak bisa bayar kan, orang tua nggak bisa bayar, digangguin ini itu, sampai bingung mau gimana. Akhirnya aku di luar itu tetap udah hilaf lah ibaratnya kan, aku fokus kerja lagi, masih di website, balikin semua, aku cicil pelan-pelan kan, walaupun pelan-pelan 10 juta satu orang, sebulan 20 juta, sampai kira-kira aku setahun aku begitu kan, nggak keluar rumah. Satu titik aku kerjain bisnisnya ini, mulai yang kargo ini. Aku lagi kerjain program temen mami aku. Temen mami aku itu jalan di forwarding. Jadi aku lihat peluang itu, ini bisnis kayaknya di online itu belum begitu booming. Belum karena banyak company itu belum terlalu ada yang stand out di online lah. Akhirnya aku coba jualin dulu dari produk ini, aku bikin brand baru. Karena emang dulu sebenarnya pengen jalannya, sebenarnya fokusnya sukanya bisnis kok. Jadi memang dari awal jiwanya bisnis banget ya? Bisnis, cuman dulu tuh dilemanya itu ninggalin ini kan udah ada uang nih, freelance nih. Kalau aku tinggalin, di sini aku mulai dari nol kan. Uang di sini harus aku lepas karena aku mesti fokus di sini kan. Nah, akhirnya itu galau tuh setahun kan. Akhirnya aku udahlah aku tinggalin ini, aku fokus dari bisnis dari awal. Jadi dulu dari nol, dari bikin web sendiri, terus balesin chat sendiri, satu handphone. Terus berkembang 1, 2, 3 tahun, sekarang udah jalan ke tahun ketiga sih. Ini tahun ketiga? Tahun ketiga. Berarti ini bener rintisan dari nol ya? Sendiri ya? Nggak ada partner ya? Nggak ada. Jadi itu yang dikerjain apa itu kalau kargo itu? Aku ini fokusnya di jasa import aja. Terus positioningnya kita ambil dari China doang. Jadi spesialis dari China dan door to door ya. Jadi kalau orang itu mau kirim barang, ibaratnya kita kayak... Jadi kalau saya mau import barang dari China, itu kan saya punya casing itu. Berarti harus pakai kargo kamu, forwardernya kamu ya? Benar ya, jadi cukup barangnya taruh di gudang Cina kan. Terus nanti udah tinggal nunggu aja. Proses kalau laut itu kan biasa 3 minggu sampai 5 minggu.
Nanti nyampe sini tinggal bayarnya per all in hitungannya. Udah Terus include aku semua. tanya lagi, kok pikir bisnis ini lu kembangin, itu awalnya yakin pasti gede? Keyakinan lu gimana sih yang membuat kamu kok, gue yakin nih bisa ngerjain ini? Awalnya pasti awalnya belum tahu kan, nol kan. Terus ilmu soal bisnis juga masih kecil banget. Akhirnya aku pelan-pelan itu dulu sering baca buku, belajar, terus lihat di Instagram, YouTube gitulah. Cuman mungkin yang bikin agak cepet itu menurut aku berani ambil resiko. Makanya mungkin aku berani ngebit si Mas Tom ini sifatnya udah bawaannya ini udah hajar dulu gitu loh. Mau masih muda kan, resiko aku tabrak-tabrakin dulu. Jadi aku dulu ada dapat uang, aku berani gulung semua. Nggak dapet itu nggak apa kita. Misal dulu tuh aku booming itu di bulan pertama itu aku 100 juta income. Langsung? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan itu? 2 bulan lah. Itu yang membuat kamu yakin ya? Iya, disitu aku lihat ini bisa ini nih. Terus aku bisa gulung lagi agak cepet tuh gara-gara. Jadi dulu itu kan agak misalnya kita buang budget marketing. Dulu itu awal masih 10-20 juta kan. Dulu aku masih takut gulung-gulung. Akhirnya aku suka langsung hantem aja, kita langsung naikin 5 kali lipat, 10 kali lipat. Marketingnya langsung nge-boom lagi. Terus kamu dapat klien dari mana? Kalau sekarang ini udah awal mulainya. Aku full digital marketing sih dulu. Jadi full digital marketing? Sekarang udah mulai ada sales offline secara. Cuma lagi COVID kita agak ganti cara lah. Jadi memang dari awal itu berani ya kamu ya? Berani, Saya ya. lihat ya. Kalau untuk nge-scale, kalau menurut aku yang untuk kunci untuk nge-scale-nya itu di keberanian sih sebenarnya. Keberanian ya? Di keberanian, tapi bisa diimbangin juga sama yang lain ya. Tapi buat untuk dapat sesuatu yang baru, kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu yang berani sih. Nah, terus kamu manage sekarang karyawan udah berapa? Terus manage-nya seperti apa kamu kesehariannya? Sekarang karyawan di kantor 25, di gudang 25. Manage sekarang baru awal tahun ini juga baru mulai hire beberapa manajer sih. Jadi ada operational manager, IT manager, atau CTO juga. Jadi sekarang lebih ke strategik aja kok. Untuk teknis bisa lagi mau dilempar ke manajer. Oh ya sama kalau. Jadi saya juga mulainya sama kemarin dulu saya mulai juga sendiri. Sekarang udah ada GM kalau sekarang saya. Udah ada direktur juga. Udah ada GM juga. Iya. Karena kalau kayak gitu kita nggak bisa berkembang kalau nggak mendelegasikan tugas kan. Iya. Benar nggak? Benar. Terus dalam kamu kritis 3 tahun ini apa yang kamu rasakan dengan kerja sendiri, giat? Apa sih yang dirasakan dari seorang Gus Malvin ini? Supaya teman-teman yang nonton nih bisa terpacu untuk menjadi pengusaha. Iya. Yang senang sih justru mungkin passionnya di bisnis jadi kerja juga nggak yang ngerasa capek atau gimana gitu ya. Setiap hari bangun pagi ya kerja aja, sore malam balik, tidur bentar. Tapi yang pasti juga harus sering belajar sih kok. Kalau kita nggak belajar, kita nge-stuck juga nggak tahu ilmu baru, kita nggak bakal berkembang sih. Nah, kalau kamu melihat seorang kompetitor dari bisnis ini kan kompetitor banyak, apa sih membedakan orang pakai jasa kamu dibanding dengan kompetitor lain? Pelayanannya atau apanya? Iya, kalau yang kita tekanin di tempat aku itu pertama mulai tahun ini kita mau fokus di pelayanan yang excellence. Terus yang paling penting itu dari dulu sebenarnya tanggung jawab sih kok. Soalnya kalau forwarder itu kan banyak orang itu klien itu menghiraukan bagian ini, tanggung jawab ini nih. Jadi kalau misalnya barang itu tiba hilang atau apa, itu diganti atau enggak sebenarnya kan. Itu kadang kalau customer taunya yang penting lebih murah ketika hilang kabur gitu kan. Tapi kalau kita tekenin itu dari awal itu semua kita pakai hitam di atas putih, perjanjian kalau hilang kita ganti segala macam. Itu yang paling poin penting. Kalau teman-teman nih yang nonton mau apa? Mau menggunakan jasa forwarder kamu itu bisa lihat di mana? Cek aja di Google bisa. Google ya? Di Google bisa. Namanya apa? Wilopo Cargo. Wilopo Cargo ya. Kemudian jadi kalau mau coba kargo bisa pakai Wilopo Cargo ya. Terus sekeluarga berapa orang sih, Vin? Aku adik 2 cewek. Adik 2. Jadi kamu paling gede? Aku paling gede. Oh. Aku paling gede, adik. Masih kuliah dua-duanya. Masih kuliah dua-duanya? Satu udah lulus. Oke, terus ke depan kamu Wilopo Cargo ini mau dibuat seperti apa sih? Cita-cita kamu ke depan yang kamu ingin capai dari bisnis kamu yang mulai dari nol ini? Yang pasti jadi market leader sih. Dan aku yakin bisa sih. Cuma kita butuh waktu aja dalam berapa tahun ini kan. 2-3 tahun ini. Terus mungkin ketika udah certain level, udah mulai lepas. Misal kayak Kobas kan, kita mungkin mindsetnya udah jadi investor lah ibaratnya. Fokus mungkin antara diversifikasi atau enggak dari hulu hilir. Nanti aku cari lagi. Ada rencana ke depan ekspansinya itu antara ke kargo darat. Jadi kan itu import. Ini kita ekspansi ke kargo darat atau ke platform e-commerce atau social commerce lagi yang hits katanya. Oh, sama. Kalau saya fokusnya juga mirip-mirip. Saya juga mulainya dulu seperti itu. Dari hulu ke hilir kita mau. Kalau sekarang kan saya online nih. Dulu semuanya kan di B2G.
Sekarang udah mulai online, sekarang B2C juga nyentuh. Kalau sama sih konsepnya sama saya mirip-mirip. Jadi satu brand terus ambil di Iya, dari hulu sama hilir. Hulu hilir ya kok. Ya, kalau nggak gitu kita nggak akan bisa berkembang. Iya. Nanti biasa saya juga pelajarin kompetitor saya seperti apa itu saya lihat. Jadi kita ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Iya benar. Nah kalau mikir sendiri kadang-kadang susah. Iya, Ya kan? Awal juga ATM juga sih. ATM juga ya? Awal kita ATM. Akhirnya pas jalan baru kita mulai mikir kan, improve-nya di mana gitu. Oke. Bisa nggak disampaikan apa pesan-pesan buat adik-adik ini yang belum jadi pengusaha ini? Kalau baru mulai itu, mungkin kalau kita kasih terlalu banyak ini kok kadang mereka nggak kepikiran juga kan. Mungkin saran paling bagus tuh mulai aja dulu sih. Mulai dulu aja, mau sekecil apapun itu kan. Yang penting kalau mau jualan nggak usah mikir terlalu jauh, jualan aja, jalanin aja dulu. Nanti sering berjalan waktu kita baru sambil belajar. Tapi kalau belajar paling banyak dapat ilmu dari mana? Kalau sekarang seorang milenial nih. Dari YouTube sih, dari YouTube ya? YouTube, Instagram. Cuman aku belajar juga jangan sampai salah memilih informasi sih kok menurut aku penting kan. Kadang kita belajar, mungkin kadang orang tuh di internet gitu kan ngomongnya bagus apa segala macam, sedangkan dia realnya sendiri bukan pengusaha misalnya gitu loh. Nah sekarang yang mulai aku pilih-pilih itu sih. Jadi mendingan aku dapat kata-kata yang simpel, misalnya sesimpel. Misal Kobas bilang, kiat sukses apa? Misal Kobas bilang kerja keras. Ya emang karena Kobas udah membuktikan, aku ikutin itu aja kerja keras. Sesimpel itu ya. Iya, sebenarnya kadang sesimpel itu mungkin kita nggak sadar aja. Kalau nggak gitu kan kita mesti lihat kadang-kadang memang ngomong di sosmed itu kan gampang. Iya. Tapi di lapangan itu yang susah. Dengan kita ketemu mungkin bisa ini saling belajar juga ya. Terus saya lihat waktu itu kamu titik terendah kan pernah utang 1 miliar tuh. Itu rasanya gimana kabur dari rumah itu, dicari-cari itu. Itu mesti dijelasin tuh supaya itu gimana. Makanya jangan, itu karena apa? Karena narkoba atau karena judi? Oh gitu ya. Jadi terus teman abis itu hilaf ya, wadah rasanya udah stres loh. Sendiri terus dengar kabar di rumah juga direntenir gini segala macam kan. Wah pusing-pusing banget. Terus juga merasa bersalah banget sama keluarga juga. Jadi habis dari sana udah benar-benar udahlah kita stop, kita fokus di kerjaan. Tapi emang dari walaupun dulu pas bandel-bandel juga tetap kerja sih. Cuman emang pas itu nggak tahu ya sambil karena bandel juga kali ya. Bandel salah pergaulan juga. Gitu. Jadi intinya kemudian jangan pernah berjudi. Karena berjudi itu memang sesuatu yang saya juga pernah pengalaman tuh waktu kalah judi itu 2004 saya ingat banget. Kalau 2004 itu yang pokoknya Piala Dunia Korea lawan Itali yang hasilnya penaltinya menang Korea Selatan. Itu saya semua jual emas semua. Saya jualin semua emas dari istri pernikahan itu untuk bayar utang. Saya ingat kurang lebih waktu itu saya kalah judi itu 250 juta. Rasanya, 2004 ya. Waduh, rasanya gimana itu ya? Rasanya nggak bisa diomongin dengan kata-kata tuh. Rasanya lemes pas kalah lihat menang. Karena saya pasang Itali terus. Jadi rasanya senep banget. Terus balikannya waktu itu kamu setahun itu ya? Mulai nyicil-nyicil tetap tanggung jawab ya? Nyicil tanggung jawab. Soalnya menurut aku nama baik nggak bisa dibayar kan sebenarnya kan ya. Reputasi seperti itu. Jadi walaupun sehancur itu aku tetap datengin, minta maaf gitu kan. Kita beresin satu sih. Nah, itu komitmennya ya. Jadi kemarin kalau ada salah tetap komitmen. Kalau kita memang udah ngomong A harus komit A ya. Oke, itu aja sih Gus Malvin. Tapi terima kasih udah berbagi juga kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Semoga ini juga mendapatkan inspirasi bisnis dari Malvin mulai dari nol ya kan. Teman-temanku jadi jangan takut untuk bermimpi karena tidak ada yang mustahil. Semuanya adalah mungkin karena kalau kita pengusaha harus selalu mantap. Oke, Gus Malvin terima kasih ya. Oke, kemudian kita nantikan lagi inspirasi bisnis lainnya bersama Kobas. Salam Bengis.